just be delight. Let the sun hang in the sky. Clear your mind of all the things you're waiting on. Let there be a second you forget all the work you still have left. 'Cause tomorrow's just a little later on, later on, later on. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang saya hormati tim asesor sertifikasi dosen tahun 2026. Perkenalkan, nama saya Yesi Philadelphia SST MPH. Saya merupakan salah satu dosen di program studi Diploma 3 Kebidanan Akademi Kebidanan Singkawang. Selama menjalankan tugas sebagai dosen, saya telah mengampu berbagai mata kuliah. Salah satunya yaitu mata kuliah keterampilan klinik praktik kebidanan. Dalam melaksanakan proses pembelajaran, saya senantiasa berupaya menerapkan pendekatan yang berorientasi pada capaian pembelajaran, mendorong partisipasi aktif mahasiswa, serta mengintegrasikan teori dengan praktik untuk mendukung capaian pembelajaran lulusan. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan pelaksanaan pembelajaran sebagai bagian dari pernyataan dari dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT di bidang pengajaran yang disusun sebagai salah satu persyaratan dalam mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Hari ini, mata kuliah yang saya pilih di bidang pengajaran yaitu mata kuliah keterampilan klinik praktik kebidanan dengan kode mata kuliah AKS 010 dan bobot SKS yaitu 4 SKS yang terbagi menjadi 2 SKS teori dan 2 SKS praktikum. Adapun capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini yaitu CPL 1 yaitu S6 bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. CPL 2 atau S9 menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. CPL 3 atau KU3 mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya, berdasarkan pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasil kerjanya secara mandiri. CPL 4 atau KU2 mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. CPL 5 atau KK3 mampu mendemonstrasikan pencegahan infeksi, pasien safety, dan upaya bantuan hidup dasar. Untuk capaian mata kuliahnya yaitu CPMK 1 menunjukkan sikap bertanggung jawab, disiplin, dan bekerja sama dalam pelaksanaan praktik laboratorium keterampilan klinik kebidanan sesuai etika profesi dan keselamatan pasien. CPMK 2 mampu menjelaskan prinsip persiapan preoperasi dan perawatan postoperasi pada kasus kebidanan sesuai standar pelayanan dan keselamatan pasien. CPMK 3 mampu melakukan pemeriksaan fisik dasar pada pasien kebidanan secara sistematis, tepat, dan sesuai prosedur. CPMK 4 mampu mengenali fungsi, penggunaan, serta penata laksanaan instrumen dalam praktek kebidanan sesuai prinsip pencegahan infeksi dan pasien safety. CPMK 5 mampu mendemonstrasikan keterampilan perawatan luka perineum dan perawatan luka postoperasi sesuai standar operasional prosedur, prinsip aseptik, dan keselamatan pasien. CPMK 6 mampu mengevaluasi hasil tindakan praktik klinik serta memecahkan masalah sederhana yang ditemukan selama pelaksanaan tindakan berdasarkan pemikiran logis, standar profesi, dan bukti ilmiah. Metode pembelajaran yang saya gunakan dalam mata kuliah ini yaitu ceramah interaktif, diskusi, praktikum, small group discussion, problem based learning, case based learning, dan penugasan baik kelompok maupun individu. 3 komponen proses pembelajaran yang saya terapkan yaitu delivery, interaction, and assessment. Untuk delivery, saya biasanya membagikan RPS di awal pembelajaran agar mahasiswa mengetahui terkait materi apa saja yang dipelajari, serta
Dokumen RPS-nya juga saya cetak dan saya letakkan di map yang sama dengan absensi, sehingga mahasiswa bisa membuka kembali RPS tersebut untuk melihat materi pembelajaran yang akan dipelajari selanjutnya. Pada proses penyampaian materi dilakukan dengan memanfaatkan berbagai strategi, metode, media, dan teknologi pembelajaran yang relevan, baik melalui pembelajaran tatap muka, praktikum, simulasi, maupun pembelajaran berbasis digital, termasuk pembuatan dan penggunaan video pembelajaran yang saya upload di YouTube, agar mahasiswa dapat mengulang kembali pembelajaran yang telah dipelajari. Saya juga membagikan materi ajar melalui Classroom dan pemanfaatan Phantom sebagai alat peraga untuk keterampilan klinik praktik kebidanan. Interaction pada pembelajaran melibatkan komunikasi efektif dua arah antara dosen dan mahasiswa. Melalui kegiatan diskusi, tanya jawab, pembelajaran berbasis kasus, kerja kelompok, simulasi, refleksi untuk mendorong kemampuan berpikir kritis, komunikasi, kerjasama, pemecahan masalah, serta pengambilan keputusan yang sesuai. Asesmen atau sistem penilaian yang saya lakukan dalam pembelajaran ini melalui penilaian formatif dan sumatif. Untuk penilaian formatif, saya melakukan penilaian selama proses pembelajaran berlangsung untuk memantau perkembangan belajar mahasiswa, kesulitan dalam belajar, hambatan belajar, serta kemampuan mahasiswa. Melalui kegiatan pengisian kuis, tanya jawab selama perkuliahan, diskusi, refleksi pembelajaran. Untuk penilaian sumatif, penilaian ini saya lakukan di akhir pembelajaran untuk menentukan tingkat pencapaian pembelajaran mahasiswa melalui ujian UTS dan UAS. Demikian perkenalan singkat dari saya. Selanjutnya, mari kita saksikan bersama video pembelajaran saya berikut ini. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Ibu. Berjumpa lagi dengan Ibu di mata kuliah keterampilan klinik praktik kebidanan. Terima kasih telah bergabung di kelas Ibu. Semoga nanti pada saat proses pembelajaran kalian bisa memahami apa yang Ibu sampaikan. Kita dapat belajar dengan nyaman dan santai sehingga pembelajaran yang kita pelajari pada hari ini dapat diserap dengan baik. Sebelumnya, Ibu cek dulu kehadirannya ya. Oke Pak. Ada, Bu. Anggun. Ada, Bu. Yuni Sarah. Ada, Bu. Yumeni. Ada, Bu. Sahara. Ada, Bu. Selin. Ada, Bu. Hadir semua ya. Iya, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Masih semangat untuk belajar? Semangat ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Ibu pimpin doanya ya. Silakan ambil sikap berdoa. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, tadi kita sudah berdoa. Sekarang, jika kita amati di RPS, pertemuan kita pada hari ini merupakan pertemuan ke-29, di mana di akhir pembelajaran nanti, tujuannya adalah diharapkan mahasiswa mampu melakukan perawatan luka perineum. Metode pembelajaran kita pada hari ini merupakan metode pembelajaran praktikum, di mana di awal nanti Ibu akan mendemonstrasikan terlebih dahulu praktikum dari perawatan luka perineum ini. Kemudian dilanjutkan dengan mahasiswa mensimulasikan kembali praktikum yang telah Ibu ajarkan tadi sesuai dengan tahapan prosedur yang ada di logbook kegiatan praktikum. Nah, di akhir pembelajaran, Ibu juga akan nanti melakukan evaluasi sejauh mana pemahaman kalian terkait keterampilan perawatan luka perineum ini, di mana nanti Ibu akan melakukan penilaian di logbook kegiatan praktikum kalian. Ya. Nah, sebelum kita mulai ke praktikumnya, Ibu mau review terlebih dahulu ya materi pembelajaran yang kita pelajari sebelumnya. Karena sebelumnya kan Ibu menyampaikan materi ya terkait perawatan luka perineum. Ya. Ibu juga sudah menampilkan sekilas video praktikum untuk praktikum perawatan luka perineum. Sudah ditonton? Sudah.
pertemuan sebelumnya kita sudah belajar terkait materi perawatan luka perineum. Nah, ada yang masih ingat apa itu luka perineum? Ya, Rosi, luka perineum apa Rosi? Robekan ditemukan di dalam lahir. Robekan yang terjadi di jalan lahir. Ya, betul sekali ya jawabannya. Untuk luka perineum ini, ya tadi benar jawaban temannya, itu adalah robekan yang terjadi di jalan lahir. Nah, terus terjadinya bisa seperti apa kalau luka perineum ini? Disengaja maupun tidak disengaja, ya. Nah, untuk tujuan perawatannya sendiri, ada yang masih ingat tujuan perawatan luka perineum itu apa saja? Tangannya. Iya, silakan namanya. Perkenalkan, saya Dinda Tasima, NIM 241253, di mana tujuan perawatan luka perineum itu yang pertama membersihkan luka, yang kedua memberikan rasa nyaman, yang ketiga mempercepat proses penyembuhan luka, yang keempat mencegah infeksi, lalu yang terakhir menghindari komplikasi. Iya, teman sekali ya. Ingat berarti ya teori. Mau ditanyakan nggak sebelum kita mulai kuliah? Ada yang bangga sudah paham semua terkait materinya. Sekarang kita lanjut ke praktikum. Hari ini kita pertemuannya untuk mempelajari praktikum perawatan luka perineum, ya. Dimana sebelum kita memulai tindakan perawatan luka perineum, pertama-tama yang perlu kita persiapkan adalah alat-alat yang akan kita gunakan untuk praktikumnya. Ya, prosedurnya yang pertama kita mengidentifikasi pasien terlebih dahulu. Ya, kalau memang ada catatan rekam medisnya, boleh kita baca dulu rekam medisnya, identitas pasiennya, umurnya, diagnosisnya, ya. Kalau terutama pasien-pasien yang mengalami komplikasi, nah itu perlu kita teliti lebih lanjut, ya. Kemudian setelah mengidentifikasi pasien, boleh kita hampiri pasiennya untuk mengkonfirmasi kembali, ya. Apakah benar dengan pasien saya bilangnya A, usianya segini, postpartum 1 hari yang lalu, ya. Kemudian kita sudah dipastikan benar pasiennya, kemudian jelaskan tujuan, manfaat, dan prosedur tindakan untuk melakukan apa? Informed consent. Jadi pada saat melakukan informed consent, kita sebaiknya menjelaskan kepada pasien tujuan, manfaat, dan prosedur tindakannya. Karena tujuannya itu untuk mempersudah luka, memberikan rasa nyaman, mencegah infeksi, mempercepat penyembuhan luka, ya, mencegah komplikasi. Nah, itu. Kemudian prosedur tindakannya yang dijelaskan kepada pasien bahwa kita akan melakukan perawatan pada luka perineumnya dengan membersihkan daerah lukanya menggunakan apa? Menggunakan air, ya. Setelah dijelaskan prosedur tindakan kepada pasien, kemudian berikan kepada klien kesempatan untuk bertanya terlebih dahulu. Ya, sebelum kita mulai tindakan, misalnya, Ibu, sebentar lagi saya akan melakukan perawatan luka perineum pada Ibu. Sebelum saya melakukan tindakan, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, gitu ya? Jika pasiennya sudah tidak ada pertanyaan atau sudah paham mengenai prosedur tindakan yang akan kita lakukan, baru kita melakukan tindakan. Prosedur pertama yang kita lakukan adalah menjaga privasi, ya, menjaga privasi dengan menutup sampiran, ya. Setelah menjaga privasi, kita lanjutkan dengan mencuci tangan. Ayo sekarang kita praktekkan untuk mencuci tangan 6 langkah, ya. Oke, sama-sama kita lakukan, ya. Prosedurnya, cuci tangan 6 langkah, 1, 2, 3, 4. Dibalik ya, satu tangan lagi ya. 5. Dari jempol ya, jangan lupa ya. 6. Ya, kita bersihkan lagi. Kemudian kita bilas di air. Jangan lupa sebelum kita mencuci tangan, galangan baju kita sisihkan dulu ya supaya tidak tercipat air. Nah, prosedur mencuci tangan yang langkah tadi kita lakukan di bawah air mengalir dan menggunakan sabun, ya, supaya tangan kita menjadi bersih. Sebelum kita melakukan perawatan, kita cek dulu ya kandungan ibunya penuh atau tidak, ya. Sebelum kita melakukan palpasi di daerah perutnya, di kandung benihnya, kita tanyakan kepada ibu, sebentar lagi saya akan melakukan perawatan. Sebelumnya ibu ada rasa ingin kencing tidak? Ya,
kalau ada rasa ingin kencing, ibunya boleh diperkenankan untuk kencing terlebih dahulu, ya. Tapi jika pasien yang mengatakan tidak, nah baru kita cross-check kembali apa yang disampaikan oleh pasien, ya. Apakah benar kandung kemihnya kosong ataupun ya. Nah, kita lakukan, ibu saya izin ya melakukan perabaan di kandung kemih ibu untuk mengecek kandung kemih ibu keluar atau tidak, ya. Dan kita angkat sedikit, kemudian kita lakukan perabaan di kandung kemihnya. Jika rasa tegang, ya, itu artinya kandung kemihnya terisi, ya. Tapi kalau enggak, berarti tidak, ya. Atau pada saat kita melakukan penekanan, pasien nyit, ya, kesakitan, saja karena kandung kemihnya terisi, ya. Oke, setelah kita cek kandung kemihnya kosong, ya, kemudian kita memasang alas perlak, ya. Kita pasang alas perlak, nanti gunakan alas perlak sesuai dengan besar dan kondisi pasiennya, ya. Kalau pasiennya kecil, maka kecil juga tidak apa-apa perlaknya. Kalau pasiennya besar, maka gunakan juga ukuran yang lebih besar, ya. Oke. Nanti untuk pemasangan perlaknya, minta pasien untuk piring-piring dari kanan, ya, tidak perlu mengangkat buku. Oke, setelah perlak terpasang, kemudian prosedur selanjutnya ya ganti dengan sirup mandi, ya, sirup mandi. Untuk memasang sirup mandi, ya, nanti sebelum kalian memasangnya, ini disimpan di atas sinu pasien dulu. Setelah terpasang, baru sinu pasien ditarik, ya. Oke, ibu ini saya ganti sinuknya ya, bu. Setelah selimutnya terpasang, baru kita ambil selimut jetnya, ya. Oke, setelah itu kita anjurkan pasien untuk membuka pakaian bawahnya. Jika pasien tidak bisa membuka pakaian bawahnya sendiri, boleh kita bantu, ya. Ini karena ibunya tidak bisa lepaskan cadangan sendiri, kita bantu melepaskan pakaian dari pasiennya, ya. Setelah terbuka, lihat dulu di pembalutnya berapa banyak yang tersimpan di sini, ya. Untuk mengecek ibunya perdarahan atau tidak, ya. Sekali pastikan tidak ada perdarahan, ya, dan mengukur berapa banyak cc darah di pembalutnya. Setelah itu, ya, setelah kita membuka pakaian dalam, kita pasien untuk berbaring dengan santai, dengan nyaman, ya. Kepalanya di atas bantal, ya, kemudian kakinya ditutup dan dibuka sedapat-dapat. Itu kita buka semua alat yang akan kita gunakan, ya. Kita sudah cuci tangan, ya. Sekarang kita menggunakan sarung tangan steril. Masih ingat cara menggunakan sarung tangan steril? Masih. Sudah ibu ajarkan juga kan? Ya. Ya, nanti kalau pakai handscoon, jangan lupa kalian seperti ini, ya, supaya dia lepas sedikit. Ya, apalagi kalau handscoonnya harus punya opsi, ya. Kemudian kita ambil kapas sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, jadi kita menggunakan 5 kapas, 5, ya. Kemudian mengambil kasa, 1 kasa untuk pemberian tadi nanti kita letakkan di kartu sumet. Oke, langkah selanjutnya adalah kita membasahi atau membersihkan luka ini menggunakan kapas yang sudah dicelupkan di air berbeda, ya. Kalau bisa diambil semua, silahkan diambil semua. Kalau susah membukanya dalam satu waktu seperti ini, boleh satu-satu. Oke, satu tangan sebelah kiri kita gunakan untuk membuka daerah vaginanya, ya, bagian mayorinya dan bagian minornya. Nanti pada saat kita melakukan luka perineum, satu tangan membuka. Kita bersihkan daerah yang terlebih dahulu, dia mayora terjauh, ya. Kita bersihkan 1 kali usapan, ya. Kemudian labia mayora, kemudian apa lagi? Labia minora terjauh. Kemudian labia minora terdekat. Kemudian yang terakhir apa? Klitoris, vestibulum, perineum, dan anus, ya, sekali usapan. Sekali usapan saja. Setelah itu, yang kita lakukan adalah mengamati ada tidaknya tanda-tanda infeksi. Tanda-tanda infeksi seperti apa?
Tentang benang merah. Apa lagi? Keluar cairan. Ya apa lagi? Berbau busuk. Apa lagi? Bengkak ya. Nah biasanya di awal pasiennya mengalami apa? Demam ya. Pasiennya biasanya kalau ada infeksi itu dia demam dulu ya. Terus rasa nyerinya juga lebih nyeri dibanding luka biasa. Ya, itu adalah tanda-tanda infeksi. Nah, kita amati di daerah perineumnya, ya, daerah vaginanya, ya, ada tanda-tanda infeksi atau tidak. Ya, kalau tidak ada tanda-tanda infeksi, kemudian kita lakukan perawatan pada lukanya menggunakan rasa. Kita olesi betadine, kemudian kita topolkan sedikit saja di ya. Sudah. Oke, sudah selesai perawatan luka perineum. Ibu ini saya sudah selesai melakukan perawatan luka perineum. Saya pasang kembali ya Bu cadangannya gitu ya. Ini kita pasang kembali cadangannya. Setelah terpasang cadangannya kita evaluasi bagaimana perasaan pasien setelah dibersihkan. Apakah pada pasien hasil pemeriksaan yang kita lakukan tadi ya setelah melakukan perawatan, apakah lukanya normal atau tidak ya, lukanya sudah sembuh atau tidak ada tanda infeksi ya, atau lukanya sudah terendam ya, jahitannya bagus nggak, ada yang kelupas nggak. Ya, setelah semuanya selesai, jangan lupa ya sampaikan kepada pasien kapan kita akan menjual berikutnya. Selesai ya, kita habiskan alat-alatnya ya. Kita ganti lagi selimut pasien dengan selimut mandi dengan selimut pasien. Kita ambil terlapnya, minta pasien yang kirim sebelah kita duduk ya, kemudian kita duduk sejauh mungkin ya. Setelah itu minta pasiennya untuk piring di sebelah sana, baru kita ambil ya. Dan kita bereskan alat-alat kembali dulu ya. Kemudian setelah itu, setelah alatnya beres semua, sampahnya kemudian dibuang ke tempat sampah medis ya. Sudah dibuang ke tempat sampah medis, baru kita membuka sarung tangan. Kumpulnya, kemudian kita lakukan cuci tangan kembali. Ibu sudah memberikan contoh terkait praktikum perawatan luka perineum. Nah, sudah paham semua? Sudah paham ya prosedurnya semuanya ya. Tadi sudah Ibu contohkan praktikumnya. Nah, sekarang ada yang ditanyakan nggak sebelum kalian mencoba simulasi praktikumnya? Tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada, Ibu anggap sudah paham praktikumnya. Sekarang kembali ke kelompoknya masing-masing untuk latihan terlebih dahulu simulasi praktikumnya. Nanti di akhir Ibu akan melakukan penilaian di logbook praktikum kalian ya. Oke, sekarang masuk ke kelompok praktikumnya masing-masing, nanti Ibu di sini. Oke, mohon perhatiannya sebentar sebelum kita melakukan praktikum pada hari ini. Nah, untuk kasus simulasinya pada hari ini yaitu seorang perempuan umur 29 tahun, P1A0M0, postpartum hari pertama normal dengan derajat 3 luka perineum. Ya, silahkan dilanjutkan untuk praktikumnya dengan kasus simulasi tersebut. Oke, ini kelompok 1 ya. Ini udah sampai mana praktikumnya? Pulpa hygiene Bu. Iya, pulpa hygiene. Ibu izin bertanya untuk pembersihan pulpa hygiene-nya ini dari depan ke belakang atau belakang ke depan ya Bu ya? Dari depan ke belakang atau dari atas ke bawah ya? Oh iya Bu. Iya. Nanti sebutkan satu persatu ya apa yang dibersihkan. Iya Bu. Nah, dari yang terjauh dulu, labia mayora. Labia mayora terjauh, Ya. labia mayora terdekat. Satu-satu ya pastinya. Ya Bu. Kelompok 2 udah sampai mana? Sudah sampai ngecek leukemia. Ngecek leukemia. Ibu ini mau ngecek leukemianya cukup ditanyakan aja atau perlu kita raba Bu? Nah, itu perlu 2 langkah itu ya. Selain ditanyakan, dicek juga ya, diraba. Cukup diraba di leukemia ya. Kalau keras berarti penuh atau terisi, kalau lembek berarti kosong ya. Ini kelompok 3 ya? Iya Bu. Ini sudah mau pemberian antiseptik ya? Iya Bu. Silakan dilanjutkan. Ini Mas di luar ya Bu ya? Iya. Tahu saja. Di perineumnya ya, searah saja. Oke, sudah lanjut. Simpan yang temu sampah. Nah, itu ya cara memberikan antiseptiknya ya. Iya Bu. Oke.
Lantai lagi. Ini kelompok 4 ya. Iya, Bu. Ini udah sampai mana materinya? Sampai merapikan pasien. Oh iya, silakan perhatikan pasiennya. Baik Ibu, sekarang saya sudah selesai rangkaian perawatan perineum pada Ibu. Di sini saya rapikan kembali ya Bu ke posisi semula. Ibu boleh miring ke arah sini Bu. Saya buka ya Bu selimutnya. Miring sini Bu. Oke, miring lagi ke kiri Bu. Ini merapikan terlaknya sudah benar ya dengan cara digulung, tapi pada saat menggulungnya ini selimutnya tidak perlu dinaikkan ya, tetap menjaga aplikasi kliennya ya. Itu ya. Paham ya? Selamat siang semuanya. Tadi Ibu sudah memberikan contoh terkait praktikum perawatan luka perineum. Nah, tadi kalian juga sudah mencoba satu persatu praktikumnya. Udah coba semuanya ya? Sudah. Oke, sudah. Kalau sudah, sekarang kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu evaluasi pembelajaran dari proses pembelajaran praktikum yang kita pelajari pada hari ini. Nah, ini Ibu akan nilai satu persatu kalian, dan nanti akan Ibu nilai di logbook praktikumnya, ya. Oke. Ini dimulai dari absensi pertama dulu, ya. Yang dimana membersihkan dari labia mayora terjauh terlebih dahulu, kemudian labia minora terdekat, kemudian labia minora terjauh. Boleh miring ke sebelah kiri Ibu terlebih dahulu. Oke, selanjutnya miring ke sebelah saya ya Bu. Ibu, kita kasih betadine ya Bu ya. Bu, di sini perawatan luka perineumnya sudah selesai. Nah, tadi luka perineumnya baik ya Bu ya, tidak ada tanda infeksi. Ini alatnya saya kemaskan dulu ya Bu ya. Perineum Ibu, maka dari itu di sini saya akan membantu Ibu untuk melakukan perawatan pada luka perineum Ibu. Apakah Ibu menyetujuinya? Baik, karena Ibu menyetujuinya, saya izin untuk melakukan tindakan ya Bu ya. Selamat siang semuanya. Siap, Bu. Kita sudah melakukan praktikum perawatan luka perineum, sudah mencoba semuanya? Sudah. Ibu juga sudah melakukan penilaian kepada kalian semua, ya, sudah dimulai satu-satu untuk praktikumnya di logbook masing-masing. Nah, sebelum kita akhiri, ya, kita simpulkan dulu pembelajaran kita pada hari ini. Di mana pada hari ini tadi kita melakukan perawatan luka perineum, ya. Yang diawali dari apa tadi? Persiapan alat. Ya. Setelah kita persiapan alat, kita mengidentifikasi. Ya, setelah mengidentifikasi pasien, masuk ke prosedurnya, ya. Kalau prosedur perawatan luka perineum diawali dari apa? Mendekatkan alat terlebih dahulu, ya kan? Mendekatkan alat terlebih dahulu, ya. Kemudian membuka pakaian bawah, ya. Kemudian setelah itu diatur posisi, kemudian baru melakukan luka hygiene tadi dilakukan dari arah mana kemana? Dari atas ke bawah, ya, dari depan ke belakang, ya. Dan menggunakan air apa? Ya. Oke, jadi itu adalah tahapan prosedur untuk perawatan luka perineum, ya. Untuk pemberian antiseptiknya nanti menyesuaikan dengan kondisi lukanya, ya. Seperti itu ya? Iya Bu. Ada yang mau tanyakan? Tidak ada. Oke, ada yang mau tanyakan? Ibu anggap sudah paham praktikum pada hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita masih praktikum perawatan luka perineum, ya. Nanti kita perdalam lagi praktikumnya agar lebih mahir lagi, komunikasinya juga lebih lancar. Kemudian Ibu juga sudah memberikan tugas di classroom. Silakan cek classroomnya, di mana tugas kalian adalah membuat video praktikum untuk perawatan luka perineum, ya? Iya Bu. Oke, kalau tidak ada yang mau tanyakan lagi, Ibu akhirnya sampai di sini. Selamat siang dan sampai Demikian pemaparan saya mengenai pelaksanaan pembelajaran dalam PDD UKT-PT ini. Besar harapan saya agar paparan ini dapat memberikan gambaran mengenai upaya dan komitmen saya dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya di bidang pengajaran. Terima kasih atas perhatiannya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.